Aduh, Bang Ali. Ya, Mas Novel. Ntar lagi lebaran nih. Ente udah beliin baju lebaran buat anak-anak? Wah, belum tuh Mas. Kayaknya belum ngumpul tuh. Lah, kasihan kan anak-anak di rumah. Iya, nanti hari-hari menjelang akhirnya kali Mas. Oh gitu. Iya. Tapi anak-anak udah diajarin puasa kan? Oh, sudah mulai latihan. Alhamdulillah. Cuma yang kecil baru sampai setengah hari tuh. Oh ya nggak apa-apa, dilatih dari sekarang. Ngomong-ngomong, Ustadz Munib kemana ya? Ya, iya, biasanya sudah datang. Oh iya, tumben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur ya, Tat. Baru ngomongin, Tat. Dari mana, Tat? Dari masjid nih. Alhamdulillah. Ngomongin apa? Ini tadi saya nanya sama Bang Ali. Iya. Anak udah beliin baju lebaran belum? Tuh, dikit lagi mau lebaran nih. Nah, itu dia. Idul Fitri. Nah, itu fitrah. Nah, kadang-kadang orang bisa salah mengartikan tuh, ya. Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, jadi banyak sekali yang mengartikan fitri itu fitrah, arti suci, bersih. Berarti benar dong kan? Kembali ke yang suci. Ya, kalau memang umumnya manusia Muslim di Indonesia rata-rata seperti itu adanya. Iya. Nah, kalau kita coba bahas begini nih, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini berfirman di dalam surat ke-30, Surat apa tuh, Tat? surat Ar-Rum. Mm-mm. Surat Ar-Rum 30 ayatnya ke-30 juga. Jadi surat 30 ayat 30. 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Al-ayah. Lanjutan ayat tersebut masih panjang. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fitratallah, itulah fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah tersebut, di mana tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata-kata fitrah dan di situ ada kata-kata fatara. Jadi dari segi arti bahasa, kalimat fatara itu adalah asal kata dari fitrah. Fatara itu memiliki dua makna. Yang pertama, fatara itu artinya mencipta sesuatu. Yang fatara yang kedua artinya memecahkan sesuatu. Nah, kita ambil dua makna ini dalam pengertiannya. Ini agak susah-susah juga nih. Agak berat juga nih. Waduh. Diterusin, Tat. Saya pengen dengerin. Tapi biasanya supaya enak kan sambil ngopi kan gitu ya. Wah, iya. Bang Ali. Nih minta kopi ini nih. Kopi apa nih Mas? Ustadz yang mana, Tat? Kopi hitam. Kopi susu ada nggak kopi susu? Ada. Nah, kopi susu ada ya. Mas Santo? Iya, itu dia sama. Mau kopi susu ya? Ya, itu dah. Ya. Gimana, Tat? Jadi yang pertama, misalkan makna dari kata fatara itu bermakna memecahkan sesuatu. Iya. Kita ambil contoh seperti itu. Memecahkan sesuatu. Kalau bahasa Inggris memecahkan sesuatu adalah to break. Break. To break, memecahkan sesuatu. Jadi kata-kata fatara itu dari situ ada timbul kata futur. Futur itu kalau bahasa Arab artinya sarapan. Makan pertama kali di pagi hari, di mana sebelumnya pada malam hari nggak makan. Ente habis makan malam kira-kira jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam. Iya. Dari jam 9 malam sampai pagi ente nggak makan kan? Nggak makan, tidur kan kita. Nah, makanya dari situ makan pertama kali ketika ente bangun pagi, nah, itu bahasa Arabnya futur. Futur. Kalau bahasa Inggrisnya breakfast. Oh, Betul? iya, Ada breakfast. kata-kata break. Iya, benar. Fast puasa. Iya, iya. Jadi breakfast, pecahkan puasa. Jangan nggak makan, makan. Jadi makan pertama kali dalam bahasa Arab futur, bahasa Inggrisnya to breakfast. Dari situ maka ada istilah Idul Fitri. Id artinya kembali. Kembali. Fitri futur, sarapan.
Jadi Idul Fitri itu artinya kembali kepada sarapan pagi setelah 30 hari puasa. Nggak makan pagi, maka pada pagi harinya di 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, maka disunnahkan kita sebelum ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, sunnahnya apa? Sarapan. Iya. Ya, dari segi bahasa, segi bahasa itu Id kembali, Fitri futur. Futur itu breakfast bahasa Inggrisnya, sarapan. Makan pertama kali di mana sebelumnya tidak makan. Maka zakat yang tujuannya adalah memberi makan seseorang di mana mungkin sebelumnya dia tidak makan, maka zakat itu disebut dengan zakat fitrah. Kita bilang zakat fitrah. Padahal kalau dari segi bahasa sebenarnya zakat fitri. Itu dari bahasa ya, dari segi bahasa Arab itu zakatul fitri. Kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab tuh misalkan inna zakatul fitri, tidak ada inna zakatul fitrati, nggak ada itu sebenarnya. Iya. Makasih. Di Malaysia itu zakat fitri. Cuma di sini aja bilang zakat fitrah. Waduh, salah kaprah banget dong berarti. Iya, jadi salah tapi karena sudah terbiasa dan lidah kita pun nggak terbiasa menyebut itu zakat fitri. Ya. Nah, sehingga itulah zakat yang tujuannya untuk tu'matan lil masakin, memberi makan orang miskin, itu tujuannya adalah bisa makannya orang miskin di hari raya Idul Fitri. Maka kalau zakat fitrah itu, zakat fitrah itu kan zakat fitri kan? Iya benar. Ya karena memang kita udah terbiasa zakat fitrah ya. Benar. Nah kalau zakat fitrah itu dibagikan setelah orang sholat Idul Fitri, maka bukan lagi nilainya zakat fitrah, maka nilainya sedekah biasa. Jadi zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Id? Sebelum sholat Id. Jadi sebelum khotib naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri, itulah batas terakhir penyerahan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok suatu kaum. Kalau kita kan beras, maka supaya orang-orang miskin itu janganlah dia akhirnya tidak makan di hari raya, supaya mereka bisa makan. Kalaulah demikian adanya, maka buru-buru bayar zakat fitrahnya. Iya benar. Ya, Anda minum dulu nih. Iya silakan Tat. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Jadi sebaiknya mau bayar zakat fitrah itu kapan tuh Ustaz yang tepat waktunya itu, Pak? Iya. Yang baik itu adalah zakat fitrah tidak dibagikan atau tidak diserahkan itu pada malam Idul Fitri. Sebaiknya. Kenapa? Alasan saya adalah pertama, bahwasanya kalau semua kaum muslimin mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam hari raya Idul Fitri, diserahkan itu kepada panitia zakat fitrah pada tempatnya masing-masing. Kira-kira kapan beras itu sampai ke fakir miskin? Kelabakan tuh panitianya, Tat. Nggak sempat ya, Tat? Nggak sempat. Distribusi ini ya? Distribusinya sampai kapan? Dan kapan dimasaknya? Iya benar. Untuk bisa dimakan oleh fakir miskin. Maka saya di berbagai hal sering menganjurkan agar kita serahkan itu jangan semua di malam takbiran atau di malam hari raya Idul Fitri. Kalau perlu sebelum-sebelumnya itu. 2-3 hari. 2-3 hari sebelumnya itu supaya memberi kesempatan untuk distribusinya dan memberikan kesempatan untuk bisa diolah itu menjadi sebuah makanan yang biasa dimakan. Benar. Yang kedua, ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya ibadah Ramadan seseorang itu pahalanya masih tergantung antara bumi dan langit, belum sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum ditunaikan zakat fitrahnya. Jadi masih di-keep nih sama Jibril nih. Ceritanya nih. Ya, begitulah kira-kira ya. Ibaratnya belum sampai ke hadirat Allah itu sebelum ditunaikan zakatnya.
Kalau begitu lebih cepat lebih baik. Asal itu selamat bulan Ramadan. Dan jangan mendekati daripada akhir-akhir atau malam takbiran itu untuk menghindari apanya? Tadi distribusi yang susah untuk kepada fakir miskin. Kasihanlah pengurus masjid atau amil zakat itu tengah malam ya masih beredar untuk membagikan itu zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu harus dibagikan, bukan seperti zakat mal, seperti bukan zakat harta yang bisa dibagikan setelah hari raya Idul Fitri. Ini zakat fitrah harus dibagikan karena itu fungsinya adalah memberi makan bagi orang miskin, sehingga jangan sampai ada orang miskin yang nggak makan di hari raya Idul Fitri. Itu maknanya situ. Itu jelas, esensinya di sana. Iya. Nah, makna yang kedua dari kata fitrah itu, kalau tadi adalah fitrah dari kata fatara bermakna futur, makan di pagi hari, kalau bahasa Inggrisnya breakfast. Maka yang kedua makna dari fitrah itu terambil dari kata fatara juga. Fatara itu artinya mencipta. Mencipta itu bahasa Arabnya fatara. Sehingga Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta alam semesta semuanya, maka Allah disebut Al-Fatir. Fatir artinya mencipta. Di dalam surat ke-35 dalam Al-Quran, itu surat ke-35 itu namanya surat Al-Fatir, yang artinya Allah Maha Pencipta. Di situ banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang Allah menciptakan. Maka suka dengar nggak ada kata-kata ayat Fatiris samawati wal ard, mencipta langit dan bumi. Ada lagi ayat mengatakan Fataras samawati wal ard, Fataras samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Menariknya, kata-kata mencipta dalam bahasa Arab itu ada kata fatara, ada kata khalaqa. Ini dua-duanya artinya sama, mencipta. Khalaqa mencipta, fatara juga artinya mencipta. Apa bedanya? Kalau khalaqa ini adalah mencipta sesuatu yang sebelumnya sudah ada bahan bakunya. Kalau fatara mencipta sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Maka ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, karena langit itu kan kalau dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan langit dalam beberapa tingkatan. Ya, 7 lapis. 7 lapis langit. Ya. Allah menciptakan langit untuk kali yang pertama, itu maka atau di hari yang pertama, itu Allah Subhanahu Wa Taala memakai kata-kata fatara. Karena untuk kali yang pertama. Tapi untuk selanjutnya Allah menciptakan dengan kata-kata khalaqa. Khalaqas samawati. Khalaqas samawati wal ard. Itu untuk menciptakan untuk kali kedua, kali ketiga dan seterusnya. Tapi untuk menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada, itu Allah menggunakan kata-kata fatara. Berarti fatara yang nanti ujungnya dengan kata fitrah itu adalah mencipta sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Mencipta sesuatu yang bahan bakunya dulu belum ada. Jadi asli, original. Ori. Kalau kita kan sering ini barang ori apa? KW. Ini ori nih. Iya. Ori betul-betul ori. Ya, original yang sebelumnya belum ada. Itu menggunakan kata-kata fatara yang ujungnya fitrah itu. Sehingga dalam hal ini ya kita pahami bahwasanya kalau kata fitrah itu akan lebih tepat dengan kita mengartikan adalah sesuatu yang sifatnya apa? Alami, original, asli. Itu lebih tepat begitu. Jadi seseorang mengatakan kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada asal usul manusianya, keaslian manusianya seperti apa. Itu yang disebut dengan fitrah. Makanya ada sering kita dengar bayi yang baru lahir. Ya. Berarti asli itu ya. Itulah yang disebut oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, setiap seseorang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan bahwa dia memiliki sifat-sifat yang asli, yang alami, yang sebelumnya tidak pernah ada.
Nah, sifat-sifat inilah yang yang harus kita kembalikan lagi pada diri kita. Nanti kita akan bahas macam-macam fitrah itu seperti apa. Silakan. Banyak macamnya ya. Iya. Dalam dalam penjelasan Imam Al-Ghazali di situ banyak macam-macam daripada fitrah itu sendiri, ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Nah, di dalam sebuah kitab bahasa Arab dan Inggris, itu seorang Prancis yang bernama Hans Wehr. Di situ dalam kitab tersebut, kalau kita lihat kata fitrotun dalam bahasa Arab, maka arti bahasa Inggrisnya itu adalah naturality. To be naturality. Artinya apa? Natural, alami. Jadi kalau kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada sifat-sifat alami kita, sebagaimana ayat yang tadi di awal saya katakan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dari sesuatu yang sifatnya alami tadi. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Berdasarkan fitrah itulah Allah ciptakan manusia. Apa fitrah? Sifat-sifat asli itu apa? Sifat-sifat asli itu yang ada pada diri manusia itu apa? Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4. Kira-kiranya ada 4. Ya. Sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama, sifat asli manusia itu, setiap manusia itu bertauhid. Bertauhid artinya menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dan ini memang secara alami sudah ada pada semua manusia. Maka Nabi mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia atau bayi yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan apa? Fitrah. Karena sebelum ruh ini ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, waktu kita dulu masih manusia itu masih di rahim perut ibu itu, maka ruh tadi ini dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ruh ini. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Hai, katakanlah kira-kira ini, hai calon manusia, hai ruh, bukankah kau mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ruh tadi mengatakan, iya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Supaya apa? Di akhir ayat itu dikatakan, supaya nanti ketika manusia ini balik lagi dalam bentuk ruh kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh ini nggak bakal bisa menyangkal lagi bahwa mereka pernah dulunya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Itu di alam ruh kita nggak ngerti, kita nggak paham, ya. Tapi begitulah akhirnya, maka ruh tadi masuk ke dalam rahim ibu kita, sehingga berproses sampai lahir. Pantaslah menjadi seorang bayi. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, pantas. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini dari kecil akhirnya menjadi besar, setelah besar kita dewasa, adalah mengembalikan sifat-sifat asli kita, bahwa dulu pernah kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Itulah fitrah kita yang harus kita raih kembali setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ramadan ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai tauhid kita, kesadaran-kesadaran spiritual kita bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Itu fitrah tauhid. Maka tidak ada bayi yang kafir, tidak ada bayi yang musyrik. Yang menjadikan dia musyrik, yang menjadikan kafir, ya, itu adalah orang tuanya. Manusia atau orang tuanya yang membentuk dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fitrah tauhid, atau maksud saya fitrah yang kedua ini fitrah ibadah. Jadi sifat asli manusia itu adalah dia akan mengabdi kepada satu zat yang maha besar,
yang maha berkuasa, yang menguasai dirinya. Maka kalau kita lihat manusia-manusia primitif zaman dahulu, Iya. itu mereka berupaya untuk mencari siapa ini zat yang sangat tinggi, yang besar. Akhirnya mereka menemukan dewa misalkan, Menyembah matahari. menyembah matahari, mereka anggap suatu benda itu keramat dan sebagainya. Karena persepsi dia itu adalah sesuatu yang lebih tinggi dari dia. Alhamdulillah kita dikenalkan, diberi hidayah, Rasul turun Subhanallah. menerangkan kepada kita bahwa zat yang tersebut itu adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Ramadan sehingga akhirnya kita keluar daripada Ramadan, ya. Nabi pernah mengatakan, siapa yang baik ibadah Ramadannya maka dia keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir berarti dalam keadaan fit. Fitrah. Kita kembalikan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah harus lebih kita tingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwasanya fitrah dimaksud adalah fitrah ijtimaiyah. Apa itu ijtimaiyah? Sosial. Sosial maksudnya apa? Manusia sejatinya adalah tidak pernah bisa berdiri sendiri. Makhluk sosial. Masuk sosial membutuhkan Satu orang sama lain. lain. Iya, iya. Membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia baru lahir, bayi baru lahir langsung bisa berlari, Iya benar. langsung bisa berjalan. Tidak bisa, dia butuh bantuan orang lain. Kalau kita memahami sejatinya kita, asal muasalnya kita itu adalah makhluk yang lemah, pasti kita membutuhkan orang lain. Bantuan Pasti orang kita saling membantu, tolong menolong. menolong satu sama lain. Itulah sejatinya kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Orang lain. Yang keempat adalah fitratul akhlak. Yaitu apa? Sejatinya manusia sebenarnya memiliki akhlak yang baik. Coba lihat bayi. Ada bayi sombong, Iya, nggak ada. ada bayi serakah. Nggak. Kalau udah selesai nyusu, sudah ngantuk, Tidur dia. tidur dilepas. Nggak minta nambah lagi. Nggak minta nambah lagi, emang ente nambah terus di sini. Ini sebelah. Tidak, nggak ada bayi yang serakah. Jadi sifat-sifat bayi itu adalah sifat-sifat fitrah manusia. Maka setelah Ramadan ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa kalau kembali kepada fitrah, coba raih itu, spirit bayi itu, semangat bayi itu, ya. Nah, bukan harus kita kembali kepada bayi lagi, bukan. Tapi dari segi spiritnya itu loh. Jangan serakah, jangan sombong. Bayi itu tawadu, rendah hati. Mau dipakai-pakai apa saja, nurut nggak? Dia terima. Terima saja. Nah, begitulah seharusnya kita menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat rendah hati, ya, yang dimiliki oleh bayi. Coba bayi kalau senyumnya ikhlas nggak? Waduh. Seneng nggak kita kalau ngeliat senyum Bahagia, bayi? bener tuh. Nggak seperti orang dewasa kalau senyum gimana? Senyum politik, senyum maksud tertentu. Senyummu merobek dompetku. Senyum merobek dompetku, ya. Senyum ada udang di balik Batu. bakwan. Oh, bakwan. Ini bakwannya nggak ada tar di balik jagung. Iya, tuh itu ada. kan anak nyindir dia. Masa nggak goreng bakwan sih? Mahal ini sekarang. Oh, iya. Bukan jengkol aja mahal. Iya, sembako mahal. Ya, sahabat Zakat TV yang berbahagia, maka dengan berakhirnya Ramadan dan kita kembali mengambil hikmah-hikmah Ramadan itu berupa fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yaitu keaslian kita sebagai manusia, asal muasal kita yang sejatinya adalah bahwa kita adalah manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang beribadah, yang pasti mengenal siapa Tuhan kita, dan kita tunjukkan pengabdian kita kepada zat yang kita tuju tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sifat asli kita sejak lahir itu adalah kita memiliki akhlak yang baik. Maka dengan demikian, setelah Ramadan, mari kita terus tingkatkan kualitas daripada akhlak kita. Karena Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwa sesempurna-sempurnanya iman seseorang adalah mereka-mereka yang akhlaknya paling bagus. Milikilah akhlak-akhlak yang dimiliki oleh seorang bayi. Seorang bayi tidak pernah sombong. Seorang bayi itu tawadu, menerima apa adanya pemberian dari manusia di sekitarnya.
Bayi itu kalau tersenyum ikhlas sekali. Bayi itu sangat indah kita memandangnya, indah kita melihat senyumnya, karena itu dari ketulusan hatinya. Dan fitrah yang berikutnya adalah bahwa fitrah dimaksud adalah fitratul ijtimaiyah, bahwa manusia adalah pada hakikatnya makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada artinya seorang raja tanpa rakyat jelata. Tidak ada artinya seorang pimpinan tanpa yang dipimpin. Tidak ada artinya seorang suami tanpa istri. Suami istri saling membutuhkan, pimpinan dan bawahan saling membutuhkan, raja dan rakyatnya saling membutuhkan, satu sama lain saling membutuhkan. Kalaulah demikian, maka jadilah kita manusia-manusia yang bersaudara, manusia-manusia yang mementingkan satu dengan yang lain untuk satu kesatuan yang sama, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, marilah dengan berakhir Ramadan kita raih kembali fitrah kita. Kembali kepada fitrah, artinya kita miliki kembali sifat-sifat asal muasal kita yang sejati, yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapati kembali fitrah kita dimaksud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.